Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum, dosen Ibu Legi Elfitra SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjelaskan pembelajaran dengan judul ketepatan dalam menjelaskan pragmatik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajija Marbun. Saya biasa dipanggil dengan nama Ajija dengan NIM 2403010104 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam menjelaskan pragmatik. Sebelumnya, apa pentingnya menjelaskan ilmu pragmatik? Nah, jadi pentingnya mempelajari ilmu pragmatik adalah sebagai makna atau tutur kata dalam berbahasa agar kita bisa menggunakan bahasa dengan sopan dan tutur kata baik, dan kita bisa mengetahui apa maksud dan tujuan dari perkataan kita dan jenis-jenis dari perkataan kita. Misalnya, kita sedang membutuh bantuan, kita pasti langsung meminta bantuan kepada seseorang dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut dan tutur kata yang sopan. Nah, jadi itu. Kalau dalam peserta didik, pentingnya belajar pragmatik ini sebagai makna bahasa untuk bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari agar bisa mengetahui maksud dari pembicara atau pendengar. Baiklah, di sini kita akan mempelajari ketepatan dalam menjelaskan pragmatik. Yang pertama yaitu ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup pragmatik. Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang muncul dari pandangan Charles Morris pada tahun 1938 yang berkenaan dengan semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda atau lambang. Morris membagi semiotika ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu sintaksis, yang kedua semantik, dan yang ketiga pragmatik. Kak, apa sih itu yang dimaksud dengan sintaksis, semantik, dan pragmatik? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara terperinci, jelas, dan singkat. Nah, yang dimaksud dengan sintaksis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara suatu lambang dengan lambang lainnya. Dan yang kedua semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan suatu lambang dengan objeknya. Dan pragmatik yang ketiga adalah pragmatik, ilmu yang mempelajari salah satu cabang ilmu bahasa. Nah, tadi kan kita mempelajari tentang ruang lingkup pragmatik. Nah, jadi ruang lingkup pragmatik itu ada 5. Yang pertama yaitu deksis, yang kedua implikatur, yang ketiga tindak tutur, yang keempat konteks, dan yang kelima perception. Yang pertama deksis. Deksis adalah fenomena makna atau kata ya atau ungkapan yang bergantung pada suatu konteks, situasi konteks dalam suatu percakapan. Dan yang kedua implikatur. Implikatur adalah merujuk pada suatu makna yang tidak secara eksplisit disampaikan tetapi dapat ditarik dari ucapan melalui situasi konteks dan pengetahuan umum. Dan yang ketiga yaitu tindak tutur, yaitu analisis tentang bagaimana ucapan atau kalimat tidak hanya untuk menginformasikan kepada orang lain tetapi juga dapat bertindak untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu konteks. Konteks sangat bergantung pada situasi konteks sosial dan konteks situasional. Yang dimaksud dengan konteks situasional itu adalah waktu, tempat, dan keadaan. Dan konteks sosial itu adalah hubungan antara pembicara. Dan yang kelima itu adalah perception. Ini adalah informasi yang sudah diketahui atau sudah diterima oleh kedua objek dalam suatu komunikasi sebelum percakapan dimulai. Baiklah, yang kedua yaitu ketepatan dalam menjelaskan konsep pragmatik. Seorang ahli yang bernama Yule mendefinisikan pragmatik sebagai studi tentang bagaimana orang menggunakan bahasa dalam situasi komunikasi dan bagaimana konsep memengaruhi suatu ucapan. Dalam bukunya Pragmatik tahun 1996, Yule mengemukakan beberapa poin penting dalam pragmatik yang harus kita ketahui, dan saya mengambil 3 poin karena 3 poin ini sangat penting dalam suatu pragmatik.
Yang pertama itu adalah makna tersirat, yang kedua tindak tutur, dan yang ketiga konteks. Dan ini sangat berhubungan dengan yang kita pelajari sebelumnya dalam ruang lingkup pragmatik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna tersirat. Makna tersirat adalah Yule mengemukakan pragmatik sangat mempelajari tentang bagaimana makna atau kata yang secara tidak tereksplisit tetapi dapat dipahami oleh pendengar. Nah, tanpa kita menyimak, tanpa dia mendengarkan, tanpa dia merespon kita, tetapi dia tahu apa yang kita dengarkan. Nah, misalnya itu teman saya berbicara dengan saya. Dia berbicara tentang bagaimana tentang COVID-19 gitu kan. Saya memainkan gawai saya. Saya tidak merespon dan menyimak kata-kata dia, tetapi saya bisa memahami apa yang dia ketahui. Nah, itu yang dimaksud dengan makna tersirat. Dan yang kedua yaitu konteks. Konteks, Yule mengemukakan bahwa konteks tidak hanya untuk menginformasikan kepada seseorang, tetapi juga dapat untuk melakukan suatu tindakan dalam makna suatu tersirat agar mereka dapat mengetahui sesuatu yang ada dalam perbincangan. Nah, yang ketiga itu adalah konteks. Yule mengemukakan bahwa sangat penting digunakan dalam pragmatik itu, pemahaman makna sangat penting dalam interaksi komunikasi sosial dalam konteks pemahaman secara keseluruhan. Pragmatik berfokus pada bagaimana bahasa yang kita tuturkan dan kita hanturkan dapat bermakna dalam suatu ungkapan yang kita telah berikan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan konteks. Baiklah, masuklah kita kepada poin yang ketiga, yaitu ketepatan dalam menjelaskan hubungan pragmatik dengan cabang ilmu linguistik lainnya. Pragmatik memiliki hubungan yang sangat erat dengan cabang-cabang lainnya dalam ilmu linguistik seperti sintaksis, semantik, dan fonologi. Ketepatan dalam menjelaskan hubungan pragmatik dengan ilmu-ilmu lain dalam ilmu linguistik sangat penting untuk memahami bagaimana makna bahasa terbentuk dan dapat digunakan dalam konteks komunikasi. Menurut para ahli, pragmatik ini sangat memiliki hubungan yang sangat erat dalam ilmu linguistik, memiliki fokus yang berbeda. Semantik mempelajari tentang bagaimana hubungan makna atau kata yang tidak secara tereksplisit. Pragmatik mempelajari hubungan antara suatu ungkapan yang menjadi makna atau kata secara dalam konteks komunikasi dengan berbicara dengan lancar. Sedangkan sintaksis mempelajari tentang bagaimana struktur kalimat, dan fonologi mempelajari tentang bagaimana bunyi bahasa. Dan di sini kita akan mempelajari tentang wacana, yaitu tentang mempelajari hubungan tentang memiliki hubungan yang sangat erat dengan pragmatik. Jadi wacana ini memiliki hubungan yang sangat erat juga dengan pragmatik, memiliki hubungan yang sangat erat dalam terbentuk dalam interaksi sosial. Baiklah, masuklah kita kepada poin yang keempat, yaitu ketepatan dalam menjelaskan peranan pragmatik dalam studi linguistik. Peranan pragmatik dalam studi linguistik sangat penting dan sangat erat, terutama karena pragmatik berfokus pada aspek makna bahasa dalam suatu penggunaan dalam konteks sosial dalam komunikasi nyata. Para ahli linguistik menyadari bahwa makna bahasa tidak hanya berasal dari struktur kalimat dan dari arti-arti kata. John pada tahun 1996 menjelaskan pragmatik sebagai berperan dalam analisis bagaimana makna tidak hanya berasal dari struktur kalimat saja, tetapi juga dari niat dan tujuan pengirim pesan dalam suatu pragmatik tertentu. Nah, jadi membawa makna yang lebih penting dari suatu komponen linguistiknya. Baiklah, dari keempat poin yang telah saya jelaskan tadi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menganalisis tentang bahasa dan dalam makna dalam penggunaan bahasa dengan tepat dan baik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengungkapan saya atau kata-kata saya, mohon dimaafkan. Hidup kesekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.